Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya meminta izin kepada Bunda Gianikawati selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Sosial, Moral, dan Agama Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya Gevira Nurpatimah NIM 2001412 dari kelas 2B Prodi PG PAUD izin untuk membuat tugas UAS, yaitu review roadmap dari pertemuan 9 sampai dengan 14. Pertemuan 9 yaitu fase perkembangan akhir masa kanak-kanak. Fase perkembangan akhir masa kanak-kanak ini dialami anak pada masa usia sekitar 6 sampai dengan 11 tahun, dan pada masa ini anak sudah dapat memasuki ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu sekolah dasar. Anak belajar dari kehidupannya. Anak peniru ulung dari orang tua atau dewasa. Modeling, yaitu anak dapat mencontoh perilaku atau dapat belajar dari orang dewasa. Konsep diri anak spiritual tergantung option yang mereka anggap dapat menjadi figur kepercayaannya terhadap Tuhan. Anak-anak sudah memasuki tahap sekolah yang lebih tinggi, yaitu seperti sekolah dasar. Pertemuan 10. Perkembangan moral dan agama teori Piaget. Piaget berpendapat bahwa perkembangan moral berlangsung dalam tahap-tahap yang dapat diprediksi. Dalam hal ini, dari tipe penalaran moral yang sangat egosentris ke tipe penalaran moral yang didasarkan pada sistem keadilan berdasarkan kerjasama dan tindakan timbal balik. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama anak dapat dikembangkan beberapa metode, seperti 1. Metode bercerita, 2. Metode bernyanyi, 3. Metode bersyair, 4. Metode karya wisata, dan 5. Metode pembiasaan. Pertemuan 11. Perkembangan moral dan agama menurut teori Kohlberg. Menurut Kohlberg, perkembangan dasar moral anak lebih dari 10 tahun berada pada fase prakonvensional yang diwarnai dengan penalaran moral, dan anak menentukan keburukan perilaku berdasarkan tingkat hukuman dan akibat keburukan tersebut, sedangkan perilaku baik akan dihubungkan dengan penghindaran dari hukuman. Pertemuan 12. Cara terpadu pengembangan sosial emosional AUD. Pengembangan sosial emosional pada anak TK atau AUD dapat mengikuti suatu pola tertentu, yaitu suatu perilaku yang teratur, disiplin, dan baku atau sesuai standar berdasarkan penciptaan kondisi-kondisi optimal dalam lingkungannya, seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, tolong-menolong atau bergotong royong sesama teman, tenggang rasa terhadap keadaan orang lain, rapih dalam berpakaian, bertindak, dan bekerja, bertanggung jawab terhadap tugas, berlatih tertib, patuh pada peraturan, atau mau menerima dan menyelesaikan tugas, serta memutuskan perhatian dalam jangka waktu tertentu. Pertemuan 13. Pandangan Islam dalam pengembangan moral dan agama. Nilai agama dan moral yang ditanamkan pada anak usia dini yaitu seperti 1. Membiasakan anak untuk saling menolong sebagai firman Allah yang artinya, dan tolong menolonglah kamu atau mengerjakan kebijakan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Kedua, mendidik anak dengan 3 perkara sebagai hadis Nabi yang artinya
Didiklah anakmu dengan 3 perkara, yakni mencintai nabimu, mencintai keluarganya, dan mencintai Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menanamkan nilai sosial pada anak agar gemar bersedekah. Nabi bersabda yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, amalnya akan terputus kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Tirmizi. Pertemuan 14. Karakter building. Karakter building adalah membangun karakter diri yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu membangun atau to build dan karakter atau character. Artinya, membangun yang mempunyai sifat memperbaiki, membina, mendirikan. Sedangkan karakter adalah tabiat, watak, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan serangan dari yang lain. Dalam konteks pendidikan atau modul diklat LAN RI, pengertian membangun karakter atau karakter building adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat, dan kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti, insan manusia atau masyarakat, sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.